pandangan abdi Bapak pun tos rada ikut nyumbang dosa kajalmi-jalmi anu nyarekan ngabuli ka guru sim abdi. Gedeng asa aya liuran ya. Nah ujug-ujug bapak aing nya bapak KDM jadi boga dosa. Gedeng. Tolong sampaikan kepada Bapak Guru Gembul, karena saya lihat beliau salah satu tokoh yang mengomentari tentang video guru kami, yakni Kiai Haji Aceng. Pak Guru Gembul, tolong bedakan antara politik agama dengan politisasi agama. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini masih membahas tentang Ustadz Aceng Garut yang viral ya, yang di dalam ceramahnya diduga menyebut kata-kata kasar, diduga juga ditunjukkan kepada Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi, sehingga para masyarakat atau netizen terutama khususnya fans KDM ini angkat bicara terkait adanya atau mendengar ceramah dari Ustadz Aceng tersebut ya. Tapi kemarin-kemarin juga sudah diklarifikasi oleh Ustadz Aceng bahwa Aceng Mujib ini tidak mengatakan kata-kata kasar itu kepada KDM atau tidak mengatakan kata-kata kasar tersebut ditunjukkan kepada KDM ya. Tapi netizen terus saja membuli, merujak, menghujat, bahkan sampai santri-santrinya ini ikut geram hingga akhirnya perang lah antara netizen pendukung KDM bersama santri Aceng tersebut. Baru-baru ini ada seorang santri yang mengejutkan sekali, yang membolak-balikan fakta atau menuduh kembali kepada netizen lah yang bersalah dan menuduh juga KDM yang bersalah. Seperti apa pernyataannya? Kita dengarkan bersama. Let's go. Perihal Bapak nganter atau ngawaler karena video guru kami, guru sim abdi yakni Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, menurut sim abdi Bapak terlalu cepat nyimpulkan. Bapak terlalu engal-engal nyimpulkan bahwa guru kami nyebatkan tolol ka Bapak. Padahal upami Bapak telaah diulang-ulang, misalkan gubernur ditelaah diulang-ulangnya, itu teu aya nyebatkeun tolol ka Bapak. Namun Bapak terlalu cepat ngadamel tanggapan bahwa aya kiai anu nyebatkeun tolol. Sehingga sim abdi yakin gara-gara Bapak nganter eta sehingga guru sim abdi dibuli seseepan. Sim kuring Bagi bukan guru sim sim abdi abdi harusnya. Dibuli, jangankan mungkur sa Jawa Barat, sa Indonesia, kusa dunia pun mual aya efekna. Tetapi pandangan abdi Bapak pun tos rada ikut nyumbang dosa kajalmi-jalmi anu nyarekan ngabuli ka guru sim abdi. Gedeng asa aya liuran ya. Nah ujug-ujug bapak aing nya bapak KDM jadi boga dosa. Gedeng. Pertama kan ya Ustadz Aceng anu nyebutkeun tolol ke gubernur, bahkan ngajak gelut ke gubernur. Meskipun henteu secara signifikan ya, henteu nyebatkeun ngaran gubernurna eta saha. Cuman masyarakat berasumsi bahwa gubernur yang dimaksud itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Karena lamun telepat ya mah, koreksi kalau misalkan salah. Yang pernah menyatakan atau melontarkan pernyataan bahwa agama jangan dicampur adukan dengan politik, ulama, pesantren jangan dilibatkan dalam urusan kepentingan politik teh Bapak KDM. Jadi masyarakat berasumsi bahwa yang disebat ke Ustadz Aceng teh Bapak KDM. Nah karena sudah viral, sudah menjadi konsumsi publik, bahkan sudah gaduh di sosial media, akhirnya Bapak Aing teh merespon. Kan dalam respon oge Bapak Aing oge saruan teu nyebutkeun ngaran. Cuman Bapak Aing nyebutkeun ada pemuka agama
ada yang mengatakan gubernur tolol, dan mungkin masyarakat juga berasumsi bahwa gubernur yang dimaksud itu adalah saya. Cek Bapak Aing gak apa-apa disebut gubernur tolol oge, yang penting berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Yang penting anggaran-anggaran yang dikelola oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Salahnya di mana coba? Iya mah istilah katanya hayang nyiwit tapi mung diciwit. Kan Bapak oge apal merenannya. Aya istilah tidak akan ada asap kalau misalkan tidak ada api. Nah ayeuna ari geus viral, geus rame, angger we nu disalahkeun mah Bapak aing. Nah, tadi kita juga mendengarkan tentang santrinya Ustadz Aceng, guru kami, Sim Abdi. Bukan Sim Abdi, Kang. Namun, Akang ya orang Sunda asli, bahasana lain Sim Abdi ya. Saya bukan orang Sunda asli, tapi saya tahu bukan Sim Abdi ya. Kalau Sim Abdi itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah Sim Kuring ya. Nyaho kuring. SIM kuring baru pas. SIM abdi, abdi we tong make SIM. Kalau pakai SIM berarti SIM kuring ya. Oke, itu ngomong aja udah balelol ya. Maaf, karena memang balelol. Saya yang bukan orang Sunda aja tahu gitu loh. Nah, tadi ngomong guru kami mau dihujat se-Jawa Barat maupun dihujat se-Indonesia tidak akan ngaruh ya. Iya, nggak ngaruh. Sama KDM juga mau dihujat segimanapun nggak akan ngaruh. Yang ngaruhnya ya ini santri-santrinya. Nah, kalau KDM, bedanya KDM, orang yang menghujat, orang yang mendemo nggak didatangi nih sama pendukungnya atau fansnya KDM ya. Ibaratnya saya nih fans KDM, ketika ada yang menghujat KDM, terus saya nggak terima, terus saya datangi tuh orang netizen yang pada menghujat atau pendemo-pendemo. Tapi bedanya ini Ustadz Aceng dihujat oleh netizen, santrinya malah nyari-nyari netizen. Nah itu beda. Berarti kan terlalu wow banget loh, Ustadz Aceng ini terlalu wow banget di mata santrinya. Sedangkan KDM yang nomor satu, yang sudah jelas kontribusinya, yang sudah jelas manfaatnya untuk warga Jabar khususnya, ini aja nggak seperti itu netizennya, pencintanya nggak mencari-cari orang yang mengkritik, nggak mencari-cari orang yang menghujat. Tapi ini Ustadz Aceng, bayangkan Ustadz Aceng, bahkan saya pun nggak kenal, babar blas dari dulu, kenal ya ketika viral itu saja, sebatas itu saja kenalnya. Dari dulu nggak pernah mencari-cari namanya Ustadz Aceng juga. Ini kenalnya aja sebatas itu aja. Bahkan banyak netizen yang mungkin orang Jawa Barat mungkin juga sama seperti saya, yang baru kenal setelah muncul, setelah ceramahnya seperti itu. Dari dulu pernah nggak terjadi seperti ini dihujat? Ya enggak, kalau ceramahnya tidak nyenggol KDM ya. Nah ini tadi ngomong Ustadz saya, guru saya tidak akan ngaruh dihujat se-Jawa Barat, se-Indonesia. Nah santrinya yang ini yang ngaruh. Kenapa santrinya membuat video-video seperti ini? Lihat sana di TikTok, aplikasi TikTok banyak sekali video-video yang seperti ini nih, netizen yang mengkritik ya. Terus didatangi, terus disuruh membuat klarifikasi, terus suruh tanda tangan, ini tek-tek mengek ya. Bahkan mungkin ada intimidasi ya. Itu bahkan dugaan ya, dugaannya seperti itu, dugaan netizen. Bahkan saya pun menduga seperti itu, sehingga banyak netizen yang mengkritik tersebut akhirnya terpaksa melakukan semua itu ya. Ya. Dan ini ada kata dugaan, nanti jangan diplesetin lagi. Seperti Kang Ustadz Aceng juga menggunakan kata lamun. Karena kenapa kata lamun? Kata lamun itu bahasa Indonesia jikalau. Jadi Ustadz Aceng ini sudah sangat profesional. Kenapa saya bilang profesional? Karena ketika dikasuskan atau ketika ada sesuatu nanti ke depannya, dia udah menyimpan kata atau membuat kata itu menjadi senjata, yaitu katanya lamun atau jikalau. Jadi mau menghujat orang atau mengkritik orang atau mencaci orang, mencaci maki orang atau menghina orang, Ustadz Aceng otomatis menggunakan kata-kata andalannya lamun ya. Jadi kata lamun itu nanti akan menjadi senjata untuk pelindung. Kan saya bilang lamun, nggak menyebutkan
tujuannya langsung ke namanya. Nah, itu pinter, harus garis bawahi ya orang-orang yang sudah profesional seperti ini. Berarti kita kalau mengkritik silahkan gunakan kata lamun, atau jika Ustadz Aceng ngomongnya seperti ini, lamun Ustadz Aceng ngomongnya kasar seperti ini, berarti tidak layak untuk menjadi Ustadz, harap dilepas. Gitu loh, harap dicopot itu. Lamun Ustadz Aceng seperti itu, harap dicopot gelar ulama atau gelar tokoh agamanya. Ada lamun. Ini sangat gampang banget ya untuk mengkritik orang, mencaci orang dengan kata lamun, dan setelah nanti diviralkan atau dikasuskan, kan saya menggunakan kata lamun. Wow. Kita lihat nih klarifikasi para netizen yang pada dikejar atau digeruduk sama santri-santrinya. Santri-santrinya ini wah sangat penting banget para gurunya. Nggak mementingkan KDM orang yang ngurus pemerintah, mengurus Provinsi Jawa Barat, malah lebih penting Ustadz Aceng sepertinya. Seandainya atau jikalau atau lamun, pusing kata-kata lamun itu menjadi senjata. Coy, kita lihat nih, katanya nggak ngaruh, tapi ternyata ngaruh. Nih lihat. Assalamualaikum, apunten pisan Pak Cenji Abi lepat na komen dojo nyebut aya bahasa tolol di dinyana. Apunten pisan 1000 pisan, apunten pisan abi kasadayana di Paujan. Nah, perhatikan muka orang yang di sebelah nih. Mukanya kan seperti wah. Yo, ngaku nggak? Yo, klarifikasi nggak? Ngaku, minta maaf ke guru saya, Guru Sim Abdi. Padahal salah, bukan Guru Sim Abdi. Kalau memang orang Sunda asli, kalau memang mau sok-sokan menjadi Sundawan, bukan Sim Abdi, tapi Sim Kuring ya. Itu tadi yang pakai kopiah berkacamata. Siapa namanya? Nggak butuh nama aslinya. Yang penting saya membenarkan, mengkritik. Bukan Sim Abdi, tapi Sim Kuring adanya juga. Abdi ya abdi weh. Aing mah aing weh. Gitu loh. Abi emang ada kayak rumah pisan dojo nyebut bahasa tolol gitu. Jadi apunten pisan abi mah lain jalma. Yuh, jalma pangdetikna pisan abi teh. Tuh, sampai Ya, merendahkan diri seperti ini netizen. Ini menjadi kecurigaan para netizen ya. Para netizen sekarang mencurigai bahwa ini adalah oknum-oknum yang berpura-pura menjadi netizen yang mengkritik, terus bikin video, terus digeruduk sama santrinya. Jadi ya sebagai pura-pura. Ini tanggapan netizen ya. Ini dugaan netizen. Nah, netizen kalau mau mengkritik nanti pakai kata seandainya atau lamun. Kalau mau menghujat juga pakai kata lamun. Itu senjatanya. Kita diajarkan sama Ustadz Aceng. Kan saya nggak menyebutkan langsung, saya menyebutkan lamun. Sama aja KDM kemarin merespon menanggapi video viral Ustadz Aceng tersebut, menyebut nggak nama Aceng? Enggak kan? Lamun, menyebut nggak kata lamun? Juga enggak. KDM ini menyebutnya, saya mendengar adanya ceramahnya Ustadz, seorang Ustadz yang memberikan nama atau menyebutkan saya sebagai gubernur tolol. Ya tidak apa-apa, dengan santainya seperti itu, nggak menyebut kata-kata Aceng, nggak ada. Maaf, saya sebutnya Aceng saja karena menurut saya seorang ustadz dengan berkata kasar maupun alasannya apapun itu, alibinya apapun itu, mau jungkir balik ya Pak Ustadz Aceng, tetap salah di mata masyarakat, tetap salah di mata orang-orang waras, kecuali mungkin muridnya, karena muridnya yang dididik. Jadi gurunya apapun itu dilakukan ya tetap akan ditiru sama muridnya. Gitu loh. Tapi kalau orang yang waras mendengar ceramah seperti ini, ya pastinya wah, terlihat arogan, terlihat kasar. Nggak perlu lah membahas-bahas politik atau ini itu. Kenapa nggak boleh KDM ini menyebut nggak boleh main politik pesantren? Karena biar anak-anaknya fokus belajar tuh tentang keagamaan, tentang ayat-ayat suci, tentang apapun itu tentang yang hubungannya dengan keagamaan. Apa iya mau diajarin politik? Apa iya diajarin untuk gosipin orang? Apa iya diajarin untuk bilang-bilang tolol atau kata-kata kasar yang lainnya kepada santrinya? Itulah dipikir. Jadi ketika
aku dihujat, aku dicaci maki sama netizen, padahal dulu-dulu enggak. Harus berpikir, kenapa ini dihujat? Gitu loh. Jadi jangan malah membiarkan seperti ini, netizennya menggeruduk orang, atau ini video bohongan, menggeruduk orang, suruh klarifikasi, seperti diintimidasi. Sepertinya diintimidasi, diduganya diintimidasi, sehingga mau mengklarifikasi dengan ngomongnya juga tersendat-sendat dan terpaksa. Seorang yang mau minta maaf secara tulus dan ikhlas, ngomongnya tidak akan tersendat-sendat. Nggak seperti ini, dipelototin di sebelahnya apa. lamun deui lo bating lamun lah kayak kering. Ngalamun we gawean mah. Lanjut ya. Nah, punten pisan kasadayana oge khususna ka Bapak Pangaresep Paujan utamina ka reng-renganan anu aya di dieu. Punten pisan. Abi tos kapok moal deui moal sakali-kali. Boleh teman teu kadi kasasa oge mohon abi moal deui. Punten pisan. Tuh, ada lagi. Tetap akan saya beritakan ketika masih ada muncul-muncul video seperti ini ya. Maaf aja ya kepada santrinya Ustadz Aceng. Ketika kalian masih seperti ini ya, tetap akan saya tayangkan, akan saya sebarluaskan di konten ini gitu loh. Karena ini membuat apa sih ya? Seolah-olah Ustadz Aceng ini nomor 1 di Jawa Barat. Padahal KDM yang nomor 1 aja nggak gini-gini, nggak bikin seperti ini. Netizennya nggak seperti ini, nggak menggeruduk kalian. Apakah netizen ini akan menggeruduk kalian, santri-santrinya? Enggak. Hujatan balas hujatan, kritikan balas kritikan, kan gitu. Aduh, yalah. Ini orang-orang yang mengerti dengan bahasa saya, orang-orang yang mudeng, yang maksud dan memahami, itu orang-orang waras. Tapi kalau orang-orang yang tidak waras ya nggak akan mudeng. Apa tujuannya? Facebook abdi bade nyungkeun di hapunten khususna ka pun guru pangaresa Ceng Jijib atuh teu hilap ka para guru-guru nu sanesna sareng ka para alumni sareng ka para santri anu tos karahetan manahna ku jisim abdi, ku cariosan abdi, ku kelepatan abdi. Abdi sekali deui bade nyungkeun di hapunten samudaya kelepatan abdi. Abdi janji abdi moal ngalakukeun deui hal-hal anu matak raheut kana manah nu sanes. Sakali deui abdi bade nyungkeun di hapunten ka para sesepuh, ketua Banser Singajaya, abdi bade nyungkeun di hapunten samudaya kalepatan abdi rumaos abdi lepat, rumaos abdi hilap. Hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alum tekunan naon daukan ya sekali dai daukanlah video nanya mun daukan ya. Ya. Lamun gubernur menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Parantos jelaskan lamun aya gubernur digambarkan aya KDM teh malahan mah Bapak Kiai Haji Aceng Abdul Mujib ngadukung daungkeun ya. Kehela sebelum ngadangukeun nu lain. Melamun aya tuh bahasanya tuh gampang banget ya untuk menghujat seseorang, mengkritik seseorang, mengatakan kasar kepada seseorang dengan kata lamun. Jikalau itu enteng banget, mudah banget menjadi topik ya. Karena nggak ada topik apa nggak ada topik yang lain untuk membahas atau menyinggung seperti itu hingga akhirnya menggunakan kata lamun. Aya gubernur menyebutkan pesantren dilarang masuk politik, gubernur nol. Ya memang KDM dulu pernah ngomong seperti itu. Akhirnya netizen kan tahu yang melarang pesantren untuk ini kan KDM. Jadi tujuannya KDM kan tahu. Jangan ikut politik kalau memang udah tokoh agama atau pesantren, apalagi pesantren. Biar fokus sama ngajinya, biar fokus sama pendidikan keagamaannya. Kenapa orang tua pada memasukin pesantren? Karena biar fokus ke agamaannya. Ada sekolah-sekolah yang lain tapi kan mata pelajarannya
nggak fokus di satu bidang gitu loh. Ya bagus, itu tandanya seorang gubernur, seorang pejabat yang sayang sekali kepada anak-anak muda, anak-anak masa depan, anak-anak bangsa, biar fokus tuh ketika mengambilnya jurusan keagamaan, mengambilnya jurusan pesantren, pondok pesantren, ya biar fokus ke sana, nggak perlu ikut-ikutan, karena ketika masuk ke dunia politik itu jahat, rawan, dan akan ternodai, karena politik itu sangat keras, bos. Itu harusnya mengerti dan memahami. Kok lamun mau ngomong lamun, mau ngomong apapun itu, ya tetap aja tujuannya sedang membahas KDM, membahas pejabat, membahas presiden. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jikalau Anda, itu bahasa Indonesianya ya, jikalau ada seorang pejabat, gubernur, bupati yang ngomong pesantren dilarang masuk politik, ya itu kan menyinggung politik. Bukan jikalau ada, memang ada. KDM mengatakan seperti itu. Memang tujuannya biar nggak ternodai nih. Orang udah fokus-fokus sekolah di pendidikan yang khusus keagamaan, nanti terjerumus oleh politik. Lanjut, ini katanya bahkan Ustadz Aceng membela. Ya kalau membela nggak perlu menggunakan kata-kata kasar, nggak perlu berandai-andai lamun-lamunan. Loba teuing ngelamun. Plus minus. Tapi menurut saya, apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan. Nah, jadi ayeuna saha anu tolol temang? Saha sok mikir. Arek nyebutkeun nu tolol netizen. Aduh. Apa kabar netizen Jawa Barat? Nah, ini dia mulai muncul netizen Indonesia tercinta ini yang demi konten dan demi mendapatkan simpati Bapak Deddy Mulyadi, kalian semua rela membuli bahkan mencaci guru kami. Bukan demi konten. Kalau nggak ada ustadz yang seperti ini, ya nggak akan dikontenin. Ini kan karena ada, jadi diberitakan kepada masyarakat bahwa ada seorang ustadz, oknum ustadz nih disebutnya, ada seorang oknum ustadz yang ceramah seperti ini, bukan untuk semata-mata untuk konten. Nah, Anda ini, kamu, bukan Anda, saya kamu aja, kamu Dede, Ujang, si Ujang, maneh keur naon kieu, nyieunnan video kieu keur naon, jang konten sarua we maneh konten ieu ngaranna yakni Kiai Haji Aceng Abdul Mujib. Padahal secara tidak langsung yang sedang memfitnah dan menyebutkan tolol kepada Pak Deddy Mulyadi itu adalah kalian semua. Oh, bukan ustadz Anda yang ngatain tolol, kok malah netizen yang bilang tolol. Lucu bin ajaib. Mengapa? Karena di videonya lihat dengan cermat, guru kami hanya menyebutkan, ada yang bilang bahwa Pak Deddy itu tidak suka Islam. Ada yang bilang tidak suka pesantren. Terlebih-lebih jikalau, nah kata andalanya keluar, jikalau melarang kiai atau pesantren ikut berpolitik, maka gubernur itu adalah gubernur tolol. Nah, di kata-kata tolol itu tidak ada kata Pak Deddy gubernur. Kata-kata tolol tidak ada untuk Pak Deddy. Terus yang dibicarakan itu gubernur mana? Sok ngomong. Gubernur mana? Kalau nggak mengakui itu bukan gubernur Jawa Barat, sekarang tinggalnya di mana? Di Garut. Di Garut itu provinsi mana? Aduh. Dan nggak mengakui
kata-kata tolol. Mau ada jikalau, mau ada lamun, mau ada seandainya, tetap aja kan nyebut tolol. Seorang ustadz nggak pantas seperti itu, apalagi ditambah dengan sedang ngobrolin gubernur yang otomatis di Jawa Barat ya Gubernur Deddy Mulyadi. Emang gubernur Jawa Barat ada dua, apa ke Ono Surono, apa kita simpangkan ke Ono Surono? Aduh. Ayo, gubernur bukan Pak Deddy. Oh, Gubernur Jawa Barat bukan Pak Deddy. Gubernur Jawa Barat Pak Deddy kan. Kalau ngomong gubernur tolol, itu ceramahnya sedang di Jawa Barat, otomatis ya Pak Deddy. Lol. Itu kan jika pada kenyataannya Pak Deddy, saya yakin beliau suka dengan Islam. Beliau orang Muslim. Pak Deddy suka dengan pesantren. Pak Deddy sering berkunjung ke pesantren. Pak Deddy tidak melarang kiai berpolitik. Namun melarang kiai berpolitik deh. Kata siapa? Pak Deddy nggak melarang. Melarang untuk berpolitik, kiai berpolitik itu melarang karena kasihan. Untuk kebaikan lebih baik jangan masuk ke politik karena nanti akan ternodai. Mudeng gak sih? Makanya ikuti KDM, jangan mengikuti gurunya terus. kalian semua dengan membuli dan mencaci guru kami seolah-olah mengiyakan bahwa Pak Deddy itu anti-Islam, bahwa Pak Deddy itu anti pesantren. Ya enggak lah, netizen enggak mau seperti itu. Netizen juga sangat tahu. Bahkan netizen ini menilai KDM itu sangat-sangat kemanusiaan, agamanya sangat agamis banget, lebih-lebih dari ustadz dan ulama yang hanya bisanya ceramah atau ngobrolin orang atau ngobrolin politik yang senggol-senggol politik. Sok sekarang dilihat banyak oknum-oknum ustadz yang temanya itu karena udah bingung jadi senjatanya itu sekarang untuk nyerang politik. Seharusnya jangan. Kalau ustadz yang ngomong sholat 5 waktu jangan sampai telat, nanti kita masuk neraka, seperti itu aja temanya. Tapi karena udah habis tema ketika ceramah di tempat ini udah semuanya diobrolin tentang keagamaan, akhirnya singgung politik, menyerang politik. Itu bahayanya, makanya dilarang untuk masuk politik. Ujang, aduh si Ujang ya teh. Mesantren seberapa tahun kok akhlaknya, adabnya, cara berbicaranya masih seperti ini. Bahwa Pak Deddy itu melarang kiai berpolitik. Nah iya, nungarana mengadu domba. Hati-hati Ujang, kamu berkopiah, berkacamata, yang ngomongnya sim abdi padahal salah. Balelol, ngomong Sundanya ada balelol, harusnya sim kuring, lain sim abdi. Pikir secara logika normal. Ayo, siapa yang menyebutkan tolol kepada Pak Deddy? Ustadz Aceng yang menyebutkan tolol, bukan Pak Deddy. Pak Deddy kemarin merespon juga bukan Pak Deddy, nggak ada menyebutkan Ustadz Aceng juga, dan nggak menyebutkan Ustadz Aceng tolol. Pingin ngebalik-balikin fakta, pingin mengadu domba, bahaya Anda. Guru kami Kiai Haji Aceng Abdul Mujib atau kalian semua yang mencaci dan membuli guru kami? Kamu mungkin yang membuli. Dan netizen semua harus paham dan coba ulang-ulang bahasa di video guru kami. Cukup sekian, terima kasih. Harus diulang-ulang katanya videonya. Sudah diulang-ulang yang tetap aja. Nih saya ulangi. Ada kata-kata seandainya lamun ayah gubernur yang melarang pesantren ke politik, itu saya sebut gubernur. Kan ada itu di situ. Ngopi, kopi Garut Arabica asli. Malah ngiklan. Konten kan, hanya sekedar konten. Nikmat. Untuk Agar mengadu pikiran domba. menjadi waras. Ngopi. Yang waras, ya waras siapa? Assalamualaikum Nongol deh. warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampaikan kepada Bapak Guru Gembul
karena saya lihat beliau ini salah kepada satu guru gembul tokoh ya. yang mengomentari tentang video guru kami yakni Kiai Haji Aceng. Seolah-olah si santrinya ini tuh melindungi gurunya, seolah-olah gurunya itu nomor satu banget ya di Jawa Barat, sehingga nggak boleh nih ada orang yang mengkritik, nggak boleh nih ada orang yang memberikan saran, nggak boleh dihujat sama sekali. Wow. Abdul Mujib, saya salut dengan luasnya ilmu beliau, dengan luasnya bacaan beliau. Namun untuk Salut sih salut, tapi jangan menuhankan. Itu namanya musyrik. Hei Ujang, kemana kopiah kok ayeuna teu dipake? Kamari pakai kopiah ayeuna teu dipake deui. urusan ini, Bapak Guru Gembul, khususnya yang Bapak komentari, saya lihat tentang politisasi agama. Pak Guru Gembul, tolong bedakan antara politik agama dengan politisasi agama, atau antara kiai berpolitik dengan mempolitiki kiai atau politisasi kiai. Tolong bedakan itu. Iya. Anda sering mencontohkan demi politik menggayat salah satu tokoh. Salah satunya mungkin tujuan Anda adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin di zaman Pak Jokowi. Apakah itu politisasi kiai? Menurut saya itu bukan. Itu kiai ikut berpolitik. Nah, sama aja mau mempolitisikan kiai berpolitik, atau kiai yang ikut berpolitik. Pokoknya menurut netizen, menurut saya pribadi nih, mending jangan, daripada bikin riweuh, bikin gaduh. Mending jangan deh. Kalau memang ulama, ya udah jangan senggol-senggol politik, karena politik udah ada ranahnya. Apa iya tukang masak ini pingin ngaco ke tukang bangunan? Kan Anda tukang masak, ngapain ngatur-ngatur orang tukang bangunan? Seperti itu loh contohnya. Kalau memang udah ini poksinya udah menjadi ulama, menjadi pesantrennya, udah urus nih anak pesantrennya, urus tentang keagamaannya, nggak perlu ngurus-ngurus politik, karena politik sudah ada nih poksinya masing-masing, orang politik, orang yang mencalonkan. Kalau memang lamun, saya mengatakan kata lamun lagi, jadi menjadi senjata nih, kalau mau dikasuskan apa-apa kan saya menggunakan kata lamun, seperti yang diajarkan Ustadz Aceng. Lamun Ustadz atau guru didinya pingin masuk ke politik, ya silahkan mencalonkan diri. Seperti itu kan gampang, beres. Mau dicoblos apa enggak itu sama masyarakat? Mengapa? Karena di waktu itu sangatlah penting Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk ikut berpolitik, karena di saat itu radikalisme, intoleransi, kelompok-kelompok seperti itu marak, yang akhirnya dengan beliau bisa masuk ke ranah pemerintahan atau ranah politik, hal-hal seperti itu bisa diatasi dan bisa dibubarkan secara organisasi. Sekali lagi, tolong Pak Guru bedakan antara politisasi kiai dengan kiai berpolitik, politisasi agama dengan politik agama. Tolong bedakan. Anda itu cerdas. Saya siap berdiskusi dengan Anda tentang itu. Tolong sampaikan kepada guru. Lama Bapak banget guru ngomongnya. Maaf ya, ngomongnya bisa dicepetin gak sih? Kok mau ngomong tolong aja, tolong cepetin, saya ngedengerinnya, durasi ini. Salam hormat dari saya. Hormat. Pola pikir tentang itu coba dibenahi lagi dan dikaji lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Bagus, Postingan akhirnya ada Jalan salam. Butut itu rata-rata 3 kabupaten. Oh, dengekin ya. 1 Sukabumi,
2 1 Cianjur, Sukabumi, 3 2 Garut. Cianjur, 3 Garut. Pokoknya jalan butut Garut weh. Tuh, jalan butut Garut weh. Kayak disalahkan gubernur weh. Padahal anggaran ke Garut banyak, loba. Dan dana hibah ke pesantren tuh loba. Kemana duitnya? Kemana Cik? Cianjur, Sukabumi, Garut aja. Seingat saya bantuan ke Garut itu dari Pemprov tinggi banget. Tuh, Pernah mencapai tinggi banget. 400 miliar. 400 miliar ke Saya Garut. baca buku APBD. 700 miliar ke Garut. Loba bisa, loba aya dibantu pasantren. Pasantren itu kapangi, duit nama keluar. Iya, nu cari masalah. Uang duit hibah ke sumbangin ke pesantren. Pesantrennya eueuh. Ini maksudnya duit hibah memang dikeluarkan ke Garut buat pesantren. Ternyata pesantrennya nggak ada, kan kocak. Inilah. Makanya pesantren jangan ikut politik. Akhirnya seperti ini. Ini perkataan dari KDM seperti ini. Saya tahu Pak seluruh data itu. Saya pelajari itu dengan baik. Tapi kenapa tidak berwujud? Kenapa? Karena para penyusun anggarannya, penulis anggarannya, dia tidak mewakili rakyatnya. Dia mewakili hawa nafsu dan kepentingannya. Untuk itu, saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, APBD-nya berapa? Berapa, Bupati? 4,9 triliun. Kalau 4,9 triliun, Pak Bupati ya, harus bisa membelanjakan anggaran jalan 500 miliar. Harus bisa. Kalau nggak bisa begitu, berarti yang disembunyikannya banyak banget. Sudahlah, jangan bohong pada Dede Mulyadi. Kenapa? Kenapa? Kabupaten lain itu sudah begitu. Subang sudah bisa dari anggaran 3,2 itu sudah bisa 400. Purwakarta itu anggarannya hanya 2,7, anggaran infrastruktur jalannya sekarang sudah hampir 300 miliar. Makanya saya ngajak pada bupati, udah nanti bulan Juli Sekda, kepala Bapedanya ketemu saya. Saya nanti masukkan di YouTube, saya akan periksa anggaran perangkat daerahnya per lembar. Malam ini kita bersama Aceng Aam dan Aceng Isur. Tapi karena viralnya Aceng di Garut, maka sekarang beliau ada pergantian sementara. Raden Aam dan Raden Isur adalah nama baru untuk gelar baru sebagai penguasa Maruf Mengungka Garut. Raden Aam, Raden Isur, Aceng untuk sementara ditinggalkan dulu. Ya, sekiranya cukup sekian saja ya video-video yang saya tampilkan hari ini ya. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya menanggapi tentang adanya santri-santri Ustadz Aceng yang semakin kesini semakin menyalahkan kami sebagai netizen, semakin menyalahkan kami sebagai kreator. Jadi ya, kalau santri Aceng ini menyalahkan netizen dan menyalahkan para kreator, ya kita juga bisa menyalahkan dengan kata-kata lamun. Sangat gampang sekali ya. Jadi senjata sepertinya ya. Saya juga akan menggunakan terus kata lamun. Kalau mau kritik, kalau mau hujat, gunakan aja kata lamun. Jikalau santrinya Aceng ini terus-terusan membuat video nyalah-nyalahin KDM dan nyalah-nyalahin netizen ya, jikalau lamun, berarti santrinya ini santri, biarkan netizen yang jawab. Silahkan kalian komen di kolom komentar, santrinya Aceng ini santri apa disebutnya. Silahkan. Saya bukan memprovokatori, tapi saya menyuarakan. Ya, ini ada kata jikalau ya. Kalau jikalau berarti nggak salah dong, karena Ustadz Aceng kemarin dengan yakin sekali saya menggunakan kata lamun. Nah, saya mengatakan kata kotor menggunakan kata jikalau. Ya udah, fair deal. Seimbang dong. Gemes. Saya jadi gemes ini mendengar kata-kata seperti itu, nyalah-nyalahin netizen yang menghujat, terus nyalah-nyalahin KDM, gara-gara KDM merespon, akhirnya netizen menyerang, menghujat guru kami. Sebelum KDM merespon pun netizen sudah menghujat kali, bos. Aduh, makanya apa ya? Nanti malah jadi kasus. Makanya lamun, banyakin aja lamunnya ya. Jadi kebanyakan melamun, jadi ngelantur nanti ngomongnya. Itu aja lah. Udah.
Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.